Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi Final Project 1 SME Financial Report Akuntansi Finansial. Anggota kelompok kami terdiri dari Adelia Nabila Nugroho, saya sendiri, Jericho Gergamanda Simanjuntak, Salwa Azahara Wahid, Helena Anetaurika, dan juga Reza Rifki Kurniawan. Nah, pada presentasi ini terdapat 16 bagian, yaitu abstrak, transaksi umum, jurnal umum, neraca awal, saldo sebelum penyesuaian, buku besar, jurnal penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca lajur, jurnal penutup, nota transaksi, dan juga yang terakhir logbook. Nah, untuk abstrak sendiri kita akan melihat perusahaan yaitu Al-Falah Collection. Al-Falah Collection ini merupakan satu usaha yang bergerak pada industri konveksi yang berfokus dalam memproduksi seragam sekolah, busana muslim, dan juga mukena. Nah, untuk seragam sekolah yang diproduksi berupa seragam sekolah taman kanak-kanak hingga atribut perguruan tinggi. Nah, pencatatan ini bertujuan untuk memahami laporan keuangan seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, ikhtisar perubahan modal, dan neraca, sehingga Al-Falah Collection dapat mengambil keputusan yang tepat di masa depan. Nah, jadi teman-teman, kita akan masuk ke transaksi umum. Nah, transaksi umum ini merupakan kumpulan data berisi informasi tentang transaksi secara detail dari suatu perusahaan dalam rentang periode tertentu. Nah, jadi intinya segala transaksi yang ada pada suatu perusahaan itu dicatat dalam transaksi umum. Seperti tanggal 6 Juni terdapat penjualan kepada YPBWI dengan DP sebesar Rp86.887.000 dan juga pelunasan sebesar Rp70.081.000. Tidak hanya penjualan saja, terdapat juga transaksi-transaksi seperti pembayaran tukang jahit, terus juga pembelian kancing, bordir baju, dan juga tentu saja kalau misalnya ada transaksi apapun itu pastinya akan dicatat di transaksi umum. Selanjutnya kita akan berpindah pada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini merupakan suatu buku yang bertujuan untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada di dalam suatu usaha berdasarkan bukti-bukti yang ada. Intinya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat dari transaksi umum ini, dicatatnya seperti ini. Nah, data yang ada pada transaksi umum ini kita bawa pada jurnal umum dan intinya kita pecah agar lebih detail, agar kita tahu nih arah pergerakan transaksinya kemana. Misalnya kita ambil lagi dari 6 Juni 2024, penjualan seragam YPBWI terdapat DP sebesar Rp86.827.000. Nah, kita masukkan ke jurnal umum ini akan masuk ke dalam kas. Nah, begitu teman-teman. Sama juga seperti contoh-contoh yang ada di bawah sini. Intinya data yang ada pada transaksi umum ini akan kita bawa dan kita pecahkan lebih detail lagi pada jurnal umum. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam neraca awal. Terdapat yang pertama ada nama-nama akun yang tentu saja kita lihat seperti pada transaksi umum ini kemana arah transaksi ini dan kita kelompokkan ke dalam akun yang mana. Nah, akun-akunnya terdapat di sini teman-teman. Seperti ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, dan juga nama-nama akun lainnya. Referensi ini juga bertujuan untuk membantu kita dalam mengenal nama akun sekaligus mengecek gitu teman-teman. Selanjutnya terdapat saldo awal. Saldo awal ini merupakan jumlah dana yang ada dalam akun perusahaan pada awal periode keuangan baru. Nah, jadi ini merupakan nominal saldo yang ada pada perusahaan pada awal kita pembukaan buku dalam periode ini. Bisa lihat teman-teman, indikasinya terdapat sebesar Rp36.500. Persediaan barang dagang terdapat Rp130.377.500 dan juga terdapat modal usaha sebesar Rp130.723.000 dan juga terdapat penjualan dan juga beban pokok penjualan. Nah, jadi saldo awal ini seperti yang tadi saya bilang memiliki tujuan untuk
melihat jumlah dana yang ada dalam akun perusahaan pada awal periode keuangan baru. Tujuannya nanti akan dibandingkan dengan hasil akhir, lalu nanti kita bisa lihat pada kurun waktu tertentu itu suatu perusahaan untung atau rugi. Nah, sekarang kita akan bergerak. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada saya. Oke, perkenalkan, nama saya Ardelia Nabila Nugroho, NRP akhir 095. Izinkan saya melanjutkan presentasi dari materi kami, dari paparan informasi kami. Nah, selanjutnya ada saldo sebelum penyesuaian. Jadi saldo ini ada saldo sebelum penyesuaian dan saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini kita tampilkan dulu saldo sebelum penyesuaian. Jadi saldo sebelum penyesuaian itu kayak daftar saldo sebelum adanya penyesuaian di akhir bulan dari transaksi tersebut. Di sini sama seperti sebelumnya, akun-akun refnya disesuaikan dari awal sampai di saldo sebelum penyesuaian ini. Lalu ini juga diambil dari saldo awal dan juga dari jurnal umum kita. Nah, yang kemudian saldo sebelum penyesuaian ini nanti akan terhubung juga ke buku besar yang nanti juga akan terhubung dalam saldo setelah penyesuaian. Jadi selanjutnya ada buku besar. Nah, buku besar ini sendiri itu untuk catat semua transaksi keuangan perusahaan, mulai dari pembelian, terus habis penjualan, sampai kayak transaksi kas dan beban dan lain-lain. Nah, ini tuh kayak penting banget buat sistem pembuktian ganda atau double entry accounting atau bookkeeping. Nah, di sini kayak di setiap refnya kita kasih tabel sendiri-sendiri kayak gini, guys. Nah, pertama tuh ada pada tabel kas. Nah, ini disebutkan juga refnya dan juga saldo-saldonya. Nah, saldo awal diambil dari saldo di sini. Jadi dari tabel-tabel ini kita masukkan saldo awal hingga daftar-daftar transaksi yang ada di jurnal umum. Nah, namun bedanya di sini kita lebih kayak membedakan setiap refnya. Jadi setiap ref itu dikasih rinci pengeluaran dan pemasukannya beserta keterangan-keterangannya. Nah, di sini refnya itu nggak lagi ditulis ref nama akunnya, tapi ditulis ref dari jurnal. Nah, kita ngambilnya dari jurnal. Nah, jadi di sini di setiap buku besar itu harus ada saldo awalnya. Jadi pertama kita harus input saldo awal dulu, baru kita input transaksi yang ada di jurnal umum. Lalu kemudian kita lihat dari jurnal umum itu masuk debit atau kredit, lalu kita masukkan ke buku besarnya. Nah, ini sesuaikan. Kalau misalnya saldo awalnya di debit, terus habis itu ternyata pemasukannya debit, berarti ditambah. Kalau misalnya saldo awal di debit, terus habis itu ternyata transaksinya kredit, tapi kalau misalnya itu dikurangi. Tapi kalau misalnya kreditnya lebih besar daripada debitnya, nanti otomatis saldonya pindah ke kredit. Nah, gitu pun sebaliknya. Nah, di sini ada kas. Jadi ini diambil dari jurnal umum yang ini. Jadi sesuaikan pengeluaran di kas, di ref kas itu di tanggal berapa saja. Lalu nanti hasil akhirnya itu di tabel paling akhir. Jadi setiap ada pengeluaran atau pemasukan di kredit dan debit itu langsung di input di saldonya. Dan ini juga harus urut sesuai tanggalnya, kalau enggak nanti bakal kayak gak sesuai lah hasil akhirnya. Oke, lalu setelah kas ada tabel di buku besar selanjutnya, yaitu ada piutang dagang. Jadi ini diurutkan sesuai di daftar saldo. Nih di daftar saldo nih, di nama akun. Jadi diurutkan dari dari kepala 1 sampai kepala 5. Oke, ini piutang dagang dengan saldo awalnya 0,
lalu ada pemasukan di debit dan berakhir di debit. Terus habis itu ada persediaan barang dagang dengan saldo awal di debit dan berakhir di debit. Lalu akumulasi depresiasi dengan saldo awalnya 0. Terus ada modal usaha, saldo awalnya 0. Terus habis itu nggak ada di debit, nggak ada pemasukan, nggak ada transaksi yang terjadi. Jadi berhenti di saldo awal, lalu ada penjualan, saldo awal di kredit, berakhir di kredit juga. Lalu terakhir di bagian saya ada beban pokok penjualan. Nah, ini di kepala 5. Jadi ini awalan kepala 5. Jadi ini awalan dari kepala 5 yaitu yang masuk saldo debit. Jadi sebenarnya yang masuk saldo debit itu ada kepala 1 dan kepala 5. Nah, kepala sisanya yaitu 2, 3, dan 4 itu masuk dalam saldo kredit. Lalu di bagian terakhir saya ada di beban pokok penjualan yaitu 510. Nah, jadi ini masuk lagi di debit. Jadi sebelum di akun-akun sebelumnya ini kan kredit gitu kan. Nah, karena satu akun kepala 1 dan 5 itu masuknya debit, 2, 3, 4 itu masuknya kredit. Nah, ini masuk lagi di debit. Nah, dengan saldo awalnya 90.000, terus habis itu berakhir di debit juga 330. Oke. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik rekan-rekan, nama saya Salwa Azhara Wahid dengan nomor RNP terakhir 94. Saya akan melanjutkan buku besar yang sudah dijelaskan oleh Feli. Buku besar adalah kumpulan akun yang mencatat transaksi keuangan suatu perusahaan secara rinci. Nah, setiap akun-akun itu dalam buku besar mempresentasikan satu jenis aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan atau biaya. Buku besar digunakan untuk merangkum data dari jurnal umum dan juga memberikan gambaran jelas mengenai posisi keuangan perusahaan. Seperti contohnya yaitu beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan dengan Rev 520. Selanjutnya ada beban depresiasi peralatan toko dengan Rev 522, tetapi pada transaksi usaha ini tidak ditemukan beban depresiasi peralatan toko. Selanjutnya ada beban perlengkapan toko dengan Rev 523. Lalu dilanjut dengan beban kirim penjualan dengan Rev 524. Beban penjualan lain-lain dengan Rev 529. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sendiri memiliki arti catatan transaksi yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi nyata. Tujuan dari jurnal penyesuaiannya sendiri itu adalah mencatat transaksi yang belum tercatat seperti penyusutan, amortisasi atau pendapatan dan biaya yang belum diterima dan atau dibayar sebelumnya. Selanjutnya di sini jurnal penyesuaiannya ada 3 daftar penyesuaian pada transaksi usaha ini, yaitu pada tanggal 11 Mei 2024 membeli perlengkapan kancing benang resleting sebesar 765 secara tunai. Pada tanggal 30 September 2024 perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 57.000. Lalu yang kedua adalah depresiasi mesin jahit sebesar 4.500.000 per tahunnya. Dan yang ketiga itu adalah pada industri Alfala ini menyelesaikan pembuatan seragam untuk SDN Utrate 1 Gersik sebesar 10.571 dengan pihak berjanji membayar lunas pada 30 September 2024. Kemudian dimasukkan ke data daftar tersebut dimasukkan ke jurnal penyesuaian sesuai dengan uraian-uraian yang telah terbagi. Lalu dilanjut dengan saldo setelah penyesuaian. Jadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat saldo sebelum penyesuaian dan juga saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah terdapat penyesuaian tadi, maka ditotal lagi. Lalu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan
dan laba atau rugi bersih seperti suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan ini menggambarkan kinerja keuangan perusahaan apakah menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Nah, di sini dijelaskan bahwa laba bersih sebelum pajak adalah laba bersih sebelum pajak dan setelah pajak itu Rp241.563.500. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini sendiri yaitu laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau modal perusahaan selama periode tertentu. Nah, transaksi usaha ini kita pilih dalam periode Juni hingga September 2024. Sehingga saldo pada 31 Mei 2024 itu Rp137.723.000 dan saldo 30 September 2024 yaitu Rp379.286.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Reza Rifki Kurniawan, NRP terakhir 078. Kali ini saya akan membahas laporan arus kas dari Al-Falah Collection untuk periode Juni sampai September 2024. Laporan arus kas itu terbagi dalam 3 kategori, yaitu operasi, yang artinya arus keluar dan masuk kas pada operasi perusahaan, baik itu di penjualan maupun di beban. Yang kedua ada arus kas yang berupa investasi, yaitu masuknya uang dari investor atau pengembalian uang ke investor. Yang ketiga adalah pendanaan atau penambahan modal dari pemilik usaha tersebut, baik berupa penambahan modal atau private penarikan modal. Yang terakhir ada kenaikan dan penurunan kas bersih. Seperti contoh di sini ada 424 juta untuk total kas yang masuk dari penjualan dan dikurangi oleh beban-beban yang seperti ini, sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp84.901.500. Untuk arus dari investasi kosong karena usaha ini masih di ranah pribadi, belum ada investor luar yang masuk. Lalu untuk arus kas pendanaan, ada modal masuk sekitar Rp137.723.000, sehingga arus kas terjadi pada aktivitas pendanaan. Untuk kenaikan kas bersih senilai Rp53.631.500, sehingga saat sebelum terjadi pencatatan laporan keuangan, kas itu senilai Rp130.774.000 naik menjadi Rp184.405.500. Berikut adalah neraca lajur dari Al-Falah Collection. Neraca lajur terdiri dari kumpulan dari beberapa neraca dijadikan satu tabel. Yang pertama ada referensi dan nama akun. Seperti jurnal atau neraca sebelumnya, nama akun merepresentasikan kegiatan transaksi dari daftar transaksi tadi. Neraca saldo ini ketika sebelum terjadi pencatatan keuangan. Artinya ini sebelum 1 Juni 2024. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Ini terjadi penyesuaian transaksi karena ada mungkin beberapa akun yang belum sesuai transaksinya, seperti di piutang dagang, beban depresiasi toko misalnya pada mesin jahit, dan beban perlengkapan toko seperti kancing, benang, atau perlengkapan mesin jahit yang lain. Setelah terjadi jurnal penyesuaian, datanya dimasukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian, sehingga ini adalah saldo yang sudah dikurangi ataupun ditambah dari jurnal penyesuaian. Setelah itu laba rugi ini dapat dilihat penjualan yang didapatkan selama 3 bulan selama periode ini
sebesar 424 juta. Dan penjualan itu dikurangi beban senilai 29.598.500 rupiah, sehingga penjualan bersih sekitar 394.437.500 rupiah. Untuk laba ruginya seperti itu. Selanjutnya adalah neraca. Neraca keuangan ini mengindikasikan kas, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, dan modal usaha. Selanjutnya ada jurnal penutup. Setelah kita melakukan dari awal sampai akhir, inilah babak terakhir untuk laporan keuangan, yaitu jurnal penutup. Pada jurnal penutup periode Al-Falah Collection periode Juni sampai September 2024, kita tutup pada 30 September 2024. Yang pertama kita akan menutup akun pendapatan. Akun pendapatannya senilai 424.036.000 rupiah, sehingga kita tutup dengan ikhtisar laba rugi sebesar nilai yang sama di kredit. Selanjutnya kita akan menutup akun beban. Untuk menutup akun beban, kita bisa menggunakan ikhtisar laba rugi sebagai debit dan semua beban yang ada di transaksi, seperti beban gaji, beban kirim penjualan, beban perlengkapan, depresiasi peralatan toko, dan beban lain-lain. Sehingga setelah ini akun beban akan tertutup. Yang terakhir adalah penutupan akun ikhtisar laba rugi. Untuk penutupan akun ini bisa menggunakan ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit, sehingga akun ikhtisar laba rugi tertutup. Harusnya ini private juga ditutup. Akan tetapi di transaksi ini tidak ada penarikan private, jadinya tidak ada transaksi di private, sehingga cukup ditutup sampai ikhtisar laba rugi. Sehingga total keuangan yang didapat setelah terjadinya transaksi selama Juni sampai September 2024 senilai 694.868.000 rupiah. Next. Nah, ini adalah contoh bukti transaksi dari Al-Falah Collection, seperti pencatatan pembelian. Ada pembelian di Sentral Tekstil di Kabupaten Gresik, dan ini contoh lainnya. Ini adalah contoh lagi bukti pembelian kain senilai 880.500 rupiah. Pembelian di Jab Polos di toko Harapan Jaya senilai 2.040.000 rupiah pada tanggal 9 September. Selanjutnya ada contoh dari bukti pembelian, yaitu pembelian Tesa Dorama L58, dan ini senilai 1.474.000. Ada juga pembelian ini senilai 7.242.000 tanggal 9 September. Pada tanggal yang sama juga pembelian ini pembelian kain senilai 5.681.000. Ada juga pembelian bed nama senilai 1.317.500. Halo, perkenalkan, nama saya Helena dan saya NRP Tracker 065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti transaksi, di mana di sini adalah bukti transaksi penjualan yang dilakukan oleh Al-Falah Collection. Pada 6 Juni 2024, Al-Falah Collection menjual barang seharga 243.775.000 dan perusahaan YP BWI melakukan DP seharga 86.847.000 dan meninggalkan sisa 156.928.000. Dan selanjutnya penjualan kepada Ibu Haji Yunantini dengan total 52.170.000 dan melakukan DP 20 juta dan menghasilkan sisa 32.175.000. Selanjutnya penjualan oleh TK Bakti Diga dengan total penjualan 1.170.000
kemudian oleh YPBWI lagi dengan total penjualan 1.420.000. Kemudian penjualan dilakukan oleh Muhammad Titin dengan total penjualan 1.290.000. Kemudian penjualan oleh YPBWI dengan total penjualan 17.235.000. Kemudian TK Bakti 3 dengan total penjualan 810.000, dan kemudian oleh PAUD PIK PG dengan total penjualan 16.465.000 dan melakukan DP 5 juta sehingga meninggalkan sisa 11.465.000. Kemudian penjualan oleh TK Bakti 3 dengan total penjualan 960.000, kemudian Ibu Maslahatul Ummah dengan total 485.000, kemudian Masjid Jadi dengan total penjualan 4.035.000, kemudian TK Bakti 3 dengan total penjualan 670.000, kemudian Masjid Jadi dengan total penjualan 2.895.000. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2024 terjadi penjualan yang dilakukan oleh Ibu Feti di Kupang NTT dengan total pembelian 8.580.000. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 terjadi pembelian oleh SDNU Trate dengan total pembelian 8.874.000. Kemudian TK6 dengan total pembelian 550.000. Kemudian pada tanggal 21 September 2024 terjadi pembelian yang dilakukan oleh TPQ Ashocici dengan total pembelian 10.320.000. Kemudian pada tanggal 22 September 2024 terjadi pembelian yang dilakukan oleh Tafid Masjid Jadi dengan total 4.780.000. Kemudian di hari yang sama Masjid Jadi juga membeli pembelian seharga 3.200.000. Kemudian Ibu T. Faroha melakukan pembelian seharga 3.100.000. Kemudian saya akan menjelaskan logbook kontribusi pengerjaan laporan dan juga PPT akuntansi finansial ini. Yang pertama ada Ardelia Nabilah Nugroho dengan NRP terakhir 095, membuat saldo awal, membuat neraca saldo sebelum dan sesudah penyesuaian, membuat arus kas, menyusun laporan laba rugi, menginput penyesuaian dalam tabel, membantu penyusun buku besar, membantu input jurnal umum, membantu input neraca lajur, membantu PowerPoint, dan juga membantu penyusunan proposal. Kemudian Helena Nataurika dengan NRP terakhir 065, membantu penyusunan laporan, membantu penyusunan jurnal umum, membantu penyusunan buku besar, membantu informasi mengenai usaha, membantu mengecek kembali data transaksi, dan juga membantu dalam menyelesaikan PowerPoint. Yang selanjutnya ada Jericho Gorga Manuel Simajuntak dengan NRP terakhir 091, membantu membuat jurnal umum, membuat nama akun, membuat laporan, membantu membuat daftar transaksi, memasukkan data transaksi, mengecek data-data transaksi, membantu menyusun laporan laba rugi, membantu membuat buku besar, dan membantu membuat kesimpulan. Yang selanjutnya ada Reza Rifki Kurniawan dengan NRP terakhir 078, menata data transaksi, mengkoordinasi rencana pembuatan laporan keuangan, mencocokkan data transaksi dengan nota, membuat beberapa bagian jurnal umum, memindahkan data transaksi ke dalam buku besar, membuat jurnal penyesuaian, dan membuat laporan perubahan ekuitas, serta membuat jurnal penutup. Yang terakhir ada Salwa Azhara Wahid dengan NRP terakhir 094, mendata transaksi penjualan dan pembelian, mewawancarai dan sebagai narahubung dengan pemilik usaha, mengentri bukti transaksi penjualan dan pembelian, membantu penyusun laporan, membantu penyusun jurnal umum, mengentri dan membantu penyusunan buku besar, mengecek data-data dan transaksi yang belum sesuai, serta mencari template PPT dan membuat PPT dan memperindahnya. Berikut adalah dokumentasi. Di sana tertampang ada Azhara selaku narahubung dengan pemilik usaha, dan selanjutnya ada foto kami mengerjakan tugas secara bersama-sama. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.